Pemirsa Hidup Sehat, tahukah Anda ada beberapa jenis olahraga yang mampu membakar kalori lebih banyak? Olahraga yang cepat membakar kalori juga mampu membantu menurunkan berat badan loh. Nah, ada banyak pilihan olahraga yang bisa dilakukan untuk membakar kalori berlebih di dalam tubuh. Lantas, olahraga apa sajakah yang membakar kalori lebih cepat? Inilah jenis olahraga yang mampu membakar kalori lebih cepat. Pertama, bersepeda. Bersepeda adalah olahraga yang mampu meningkatkan kebugaran seseorang, meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan beragam penyakit seperti jantung dan kanker. Studi Harvard Health Publishing menjelaskan, kalori yang terbakar selama 30 menit saat bersepeda bisa membakar sebanyak 210 hingga 441 kalori. Olahraga ini bisa mengencangkan kaki dan tidak memberi tekanan pada tulang belakang. Berikutnya adalah Zumba. Olahraga Zumba dilakukan dengan cara menari mengikuti irama musik. Olahraga jenis ini bisa menjadi pilihan untuk menurunkan berat badan dengan cepat. Dengan Zumba, Anda bisa mengurangi lemak tubuh secara keseluruhan. Melakukan Zumba selama 1 jam dapat membakar kalori sebanyak 500 hingga 800 kalori. Lari. Olahraga lari tidak hanya untuk menurunkan berat badan saja, tapi juga bisa menurunkan risiko terkena berbagai penyakit. Melakukan olahraga lari secara rutin dapat menjaga kebugaran tubuh, karena lari termasuk aktivitas fisik yang dapat meningkatkan kerja jantung, otot, sistem imun. Olahraga lari mampu membakar kalori sebanyak 560 hingga 840 kalori per jam. Lompat tali. Olahraga lompat tali dianggap bisa membakar kalori lebih cepat. Olahraga ini melatih kekuatan kaki, postur, dan kardiovaskuler. Olahraga lompat tali bisa dilakukan di mana saja, tidak membutuhkan ruang yang besar dan bisa dilakukan dalam ruangan, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk dilakukan. Faktanya, olahraga ini mampu membakar 1000 kalori per jam loh pemirsa. Panjat tebing. Olahraga jenis panjat tebing ini memerlukan perlengkapan yang memadai dan juga kesiapan mental yang kuat serta kemampuan fisik yang terlatih. Yang perlu dipahami pemirsa, Anda harus menaklukkan rasa takut akan jatuh dari ketinggian dan risiko memanjat di medan yang curam. Dalam waktu 1 jam melakukan panjat tebing, kalori yang terbakar adalah sebanyak 480 hingga 660 kalori. Ada pemirsa, salam sehat untuk semua pemirsa di rumah nih. Berjumpa lagi di program kesayangan kita yaitu Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Simak episode ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi kesehatan dan tentu saja bermanfaat untuk Anda semua. Kali ini Pak Dr. Ekles ada di GBK mau siap-siap olahraga nih, lari nih. Ini lagi hits nih sekarang nih, Pak Dr. Ekles juga mau ikut olahraga yang lagi hits ini. Tapi tidak afdol kalau tidak membagi informasi kesehatan untuk pemirsa di rumah. Tapi sebelumnya Pak Dr. Ekles mau nanya-nanya nih pelari-pelari yang ada di sini, apakah mereka melakukan olahraga lari ini hanya cuma sekedar hobi saja atau sudah dengan serius, misalnya sudah berapa jauh, berapa kilometer? Jangan-jangan ngalahin Pak Dr. Ekles nih. Yuk, ikutin terus. Oke pemirsa, saya udah ketemu satu orang nih, mau mengganggu saya Dr. Ekles dengan Aldo, Dok. Dengan Aldo? Ya, Oke, nah kita sapa-sapa pemirsa di rumah nih. Nah, Ya. Mas Aldo, ini lari ini sebagai hobi atau sudah menjadi apa nih? Udah menjadi seorang atlet dari dari Sumatera atlet? Selatan. Sumatera Selatan. Asal dari Palembang, Dok. Oh, Palembang. Iya. Setiap hari nih di GBK GBK latihan latihan? buat persiapan turun event lari Oh, gitu. di Jakarta, Dok. Di Jakarta. Udah berapa kilo biasanya? Sampai berapa kilo? Biasanya paling jauh untuk daya tahan endurance 30 kilo, Dok. Main rata-rata kecepatan 420. Wah, udah kalah nih Dr. Ekles, harus belajar nih kayaknya. Nah, apa efek untuk kesehatan nih bisa bagi ke masyarakat di rumah setelah Mas Aldo lari, apalagi menjadi atlet ya? Untuk kita yang sering rutin olahraga lari, semakin sehat tubuh, semakin kuat untuk jantungnya dan Daya tahan semakin tubuh. daya tahan tubuh dan Gak gampang awet sakit muda. kali ya? Awet muda? Awet muda. Oh, itu pasti. Gak gampang sakit. Betul, Gampang Dok. sakit, Betul betul. sekali. Oke, sukses selalu, sehat selalu, dan Baik, sukses Dok. karirnya ya. Amin. Oke. Siap.
Masih di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Dr. Vera Tanu, spesialis kedokteran olahraga. Apa kabar, dokter? Baik, Dr. Ekles. Tentunya kalau sudah ada Dr. Vera pasti membahas tentang olahraga ya, pasti ya, Dok? Yes. Nah, kita lagi di GBK nih, dan kita lihat di belakang kita banyak orang yang lagi lari nih. Ini lari ini udah jadi apa ya? FOMO sekarang ya, tren sekarang ya? FOMO, betul. Udah hype banget ya. Udah hype banget. Gimana pendapat Dr. Vera nih? Kalau menurut saya ini FOMO yang positif ya, bagus gitu loh. Kenapa ya? Karena kita memasyarakatkan olahraga gitu kan. Dan tanpa harus dipaksa gitu. Dan semua orang sekarang berlomba-lomba mendadak lari gitu ya. Setuju. Tapi ya memang FOMO ini juga jangan kebablasan. Sebaiknya kita ada rambu-rambunya juga gitu ya. Supaya FOMO yang baik ini bisa mendatangkan manfaat yang banyak. Setuju. Tanpa ada manfaat negatifnya, dampak negatifnya maksudnya. Ya. Dok, emang bener ya kalau misalkan cuci muka tanpa sabun itu lebih bagus buat kulit? Sebenarnya harus ada sabunnya ya, tapi sabun khusus wajah. Jangan sabun cuci baju ya, atau cuci tangan. Jadi dikhususkan untuk wajah karena komposisinya memang disesuaikan untuk kulit wajah. Karena kalau kita nggak pakai sabun, misalnya kalau kita aktivitas kotor, kena polusi, kena bakteri, kalau kita cuma pakai air aja pasti bersihnya nggak maksimal. Itu sebabnya disarankan pakai sabun wajah. Apalagi Anda yang memang aktivitas sering outdoor, sering bermasalah dengan komedo, sering bermasalah dengan jerawat, wajib pakai facial wash. Pemirsa Hidup Sehat, di tengah gelombang kesadaran akan gaya hidup sehat, olahraga lari semakin meroket sebagai pilihan utama. Namun tak hanya sebuah aktivitas fisik, lari juga menciptakan sebuah fenomena sosial yang menarik perhatian, yaitu fear of missing out atau yang familiar disebut FOMO. FOMO atau rasa takut ketinggalan tidak hanya terbatas pada tren mode atau acara sosial. Di dunia olahraga, khususnya lari, FOMO memainkan peran penting dalam memotivasi banyak orang untuk terlibat dan tetap konsisten. Komunitas olahraga lari juga mendapatkan dampak positif dari fenomena FOMO dengan cara mempromosikan gaya hidup sehat. Tak hanya sekedar ikut melakukan kegiatan ya pemirsa, namun kita harus mengetahui manfaatnya dari sisi ilmu kesehatan. Cari tahu informasinya hanya di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Mungkin pemirsa pengen tahu di rumah, apa sih yang perlu dilakukan sebelum kita lari nih, dokter? Oke, sebenarnya ada dua hal yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama, faktor dari dalam diri sendiri atau faktor internalnya, Dok. Dan yang kedua, faktor eksternal di luar diri kita. Nah, yang dari dalam diri kita ini kita harus mawas diri dong. Kita pasti harus tahu dulu kondisi tubuh kita. Apakah kita punya penyakit? Apakah kita punya kelebihan berat badan misalkan? Apakah kita punya cedera atau sakit-sakit di area mana gitu ya? Kita harus mengenal tubuh kita terlebih dahulu. Nah, kalau sudah kita tahu, kalau kita tidak punya apa-apa nih, ya kita bisa mulai start berlari ya dengan aman gitu kan. Nah, tapi berlari itu kan nggak sekedar berlari, Dok. Kita perlu diperlengkapi dengan peralatan yang memadai gitu ya. Setuju. Nah, misalkan sepatunya, pemilihan bajunya gitu loh. Memang nggak mesti yang harus fashion terkini, mahal dan sebagainya, enggak ya. Iya. Tapi yang proper gitu loh, Dok, yang memang buat olahraga lari gitu. Jangan ya. Sepatunya pakai yang high heels, nggak boleh dong. Ya, betul. Oke. Nah, jadi dari dalam oke, dari luar oke, kita juga jangan lupa memperhatikan faktor sekitar. Jadi misalkan kita mau larinya di mana nih? Di aspal kah? Di jalanan paving block kah? Atau di rerumputan kah? Itu juga berperan sih, Dok, ujung-ujungnya ya. Kenapa? Karena nanti kan itu akumulasi, Dok. Kita kan lari ribuan langkah tuh, ratusan ribu langkah. Nah, kalau permukaannya aja kasar misalkan atau berbatu-batu, itu juga akan bisa menimbulkan dampak negatif di kemudian hari, which is cedera gitu ya. Iya. Jadi memang pemirsa harus dipersiapkan sesuai dengan kondisi kita. Betul. Setuju ya? Nah, itu kan sebelum ya. Kalau sekarang sementara lari gitu. Lagi lari nih, apa yang harus diperhatikan nih, dokter? Ya pastinya, tadi kan kita udah mengkategorikan dua hal ya, eksternal, internal. Sama juga sebetulnya. Waktu berlari itu juga kita harus memperhatikan nih, kita tadi pemanasan cukup nggak ya gitu. Jangan kita lari langsung lari main ngebut gitu ya, nanti tiba-tiba heart rate-nya atau denyut jantungnya tiba-tiba tinggi gitu. Nah, kita harus mulai dari perlahan, go slow,
go low, go slow. Start low, go slow maksudnya ya. Jadi memang perhatikan kondisi tubuh. Apakah kita sudah pemanasan dengan baik, kemudian apakah kita sudah terhidrasi dengan cukup, minum cukup, tadi sudah makan dulu, sarapan dulu sebelumnya. Hal-hal seperti itu sih dok. Dan kalau kita berlarinya jadi rutin nih dok, jangan lupa otot-ototnya juga dikuatkan. Jadi jangan cuma dipakai lari gitu loh dok. Karena kalau cuma lari itu kita sedang memakai otot, belum menguatkan. Jadi menguatkan itu harus spesifik dengan melakukan latihan penguatan otot. Oke, jadi harus seimbang ya, ada lari tapi diselingi juga latihan penguatan otot. Betul, Gitu kalau ya? lari kita mau rutin dan jauh dan konsisten gitu loh ya. Nah, ini ada fakta mitos nih yang perlu diketahui masyarakat di rumah. Dan mungkin pemirsa bertanya-tanya, berhubungan dengan tadi dokter menyebutkan ada mungkin yang sebelumnya tentang obesitas. Oke. Ada beredar nih fakta mitos. Katanya bagi obesitas tidak boleh lari. Fakta atau mitos nih? Tidak boleh ya? Iya. Kalau tidak boleh sih mitos. Kenapa dok? Tapi kalau tidak disarankan, yes, itu saya setuju. Itu fakta, tidak disarankan ya. Bagaimanapun yang namanya obesitas kan berarti kelebihan berat badan ya. Berat badan itu akan dia tumpukan ke kedua tungkai, kedua kaki ya. Nah, membebani lutut, membebani ankle. Ujung-ujungnya kalau langsung lari nanti lututnya kena duluan. Biasanya gitu sih dok, biasanya jadi gampang cedera gitu loh. Ya. Jadi yang memang kita waspadai adalah yang obesitas ini justru kita maintain penurunan berat badan dengan diet, dengan olahraga tipis-tipis, dengan latihan penguatan otot gitu loh. Mungkin dia coba jalan kaki dulu, jalan cepat gitu loh. Baru nanti campur jogging, campur lari-lari kecil gitu. Baru akhirnya bisa berlari dengan maksimal gitu. Perlahan lah. Perlahan ya, jadi disesuaikan ya. Betul. Benar-benar. Ini kan yang paling ditakutkan oleh orang-orang ya, bukan cuma atlet ya, orang masyarakat juga adalah cedera ya. Betul. Mungkin boleh diinformasikan ke masyarakat di rumah, cedera apa saja sih yang dokter bisa alami pada saat lari? Oke, kalau berlari itu kan utamanya menggunakan tungkai ya, kaki kiri kanan. Jadi memang paling sering cedera ya mengenai kaki ya. Jadi mulai dari bawah, mulai dari ankle, mulai dari tulang kering atau cedera shin splint dok kalau pernah dengar. Kemudian lutut juga sering ya, cedera lutut, nyeri di bagian lutut, patellofemoral pain syndrome kalau kita bilang tuh ya. Kemudian atau runner's knee ya terkenalnya. Kemudian ada paha, kemudian ada pinggul, sampai ke pinggang juga bisa dok cedera itu. Jadi memang semua hal yang menyangkut pergerakan tubuh manusia saat berlari itu bisa mengalami cedera. Ya, jadi hati-hati teman-teman semua karena jenis cederanya merupakan cedera overuse atau cedera akibat penggunaan jangka panjang berulang-ulang gitu loh. Jenis cederanya seperti itu dok yang paling sering. Nah memang di samping olahraga ya kita harus hati-hati ya. Betul. Melakukan juga harus dengan benar ya. Yes. Gitu, supaya tidak terhindar atau tidak mengalami cedera. Dokter. Betul. Nah berhubungan dengan tadi dokter penasaran nih, ini masyarakat ingin bertanya fakta mitos katanya. Kalau latihan penguatan otot itu menghindari dari cedera nggak? Fakta atau mitos? Oh ini pastinya fakta. Fakta sekali dok. Bahwa dengan latihan penguatan otot, maka kan otot-otot yang tadinya dipakai untuk berlari itu menjadi lebih kuat. Jadinya terhindar dari cedera. Karena pada saat overuse tadi ya, digunakan terus-menerus, tapi kan ototnya sudah kuat. Jadi tidak mudah lelah, tidak mudah terjadi robekan gitu loh, tidak mudah terjadi mikrotrauma kita sebutnya ya. Jadi ya jadi lebih terhindar kuat lah. Ya, lebih ototnya kuat dan lebih lebih kuat. terhindar dari cedera. Dok, emang bener air ludah itu bisa menghilangkan bintitan? Nah, memang air ludah mengandung antiseptik alami. Tapi belum ada penelitian lanjut bisa mengobati sakit mata, termasuk bintitan. Terus, apalagi kan air ludah biasanya bercampur dengan makanan, zat makanan, dan sebagainya. Biasanya tidak higienis. Jadi tidak disarankan untuk mengobati bintitan. Nah, sekarang kan udah banyak salep khusus tuh untuk bintitan. Pakai yang memang salep khusus untuk bintitan. Nah tadi kita ngomong-ngomong mengenai cedera ya, dan semua kita tidak mau cedera otomatis. Nah salah satu mencegahnya adalah latihan penguatan otot, benar nggak dok? Betul. Nah kali ini saya akan undang nih coach lari ya bisa juga ya, Coach Win untuk bersama dengan kita melatih bagaimana cara penguatan otot. Mari coach. Nah.
Silakan coach. Wah, baru habis lari nih kayaknya, Coach. Apa kabar? Nanti habis ini kita lari bareng ya. Wah, boleh. Apa kabar, Coach? Baik, Dok. Luar biasa ya. Siap. Nah, pemirsa mungkin pengen tahu, rata-rata ya kita semua tidak pengen cedera dan salah satu mencegahnya adalah latihan penguatan otot. Kenapa? Kenapa diperlukan, Coach? Ya banyak anggapan pelari kalau cuma sekedar lari hanya lari aja. Cuman kenyataannya begitu mereka udah long distance runner itu resiko cederanya udah sangat tinggi. Salah satu penyebabnya adalah kekuatan ototnya yang tidak menunjang terhadap load yang mereka tanggung gitu pada saat lari. Karena Jadi, ototnya tidak kuat ya, betul. setuju. Salah satu pencegahannya adalah dengan cara harus dilakukan penguatan terhadap otot-otot tersebut. Oke. Kita pakai lama, Coach. Kita langsung praktekkan ke pemirsa di rumah. Pasti pemirsa, gimana sih, Coach, cara penguatan atau gerakan-gerakannya gimana yang simple? Oke. Gitu, silakan, Coach. Kita praktekkan, saya bisa praktekkan, Coach. Siap, Dok. Jadi yang pertama harus dilakukan kalau lari itu yang otot utamanya adalah otot bokong, Dok. Oh, bokong ya? Justru otot bokong itu yang membuat kita berakselerasi ke depan. Oke. Kemudian otot paha depan dan paha belakang, kemudian betis. Ya, kita akan. Tapi yang lebih utama lagi yang perlu dilatih adalah sebetulnya core. Ya, core itu sangat penting. Kenapa? Membuat badan kita tegak pada saat lari. Yang menjaga postur tubuh kita itu adalah otot core. Cuman kita nggak bisa melakukan latihan di sini. Jadi saya akan kasih contoh beberapa gerakan saja. Apa yang harus dilakukan untuk teman-teman yang sudah mulai hobi lari, jaraknya udah mulai makin jauh. Ini yang harus kita lakukan. Yuk, Siap, Coach. Silakan, kita lakukan sama-sama. Yang pertama gerakannya adalah squat, Dok, ya. Squat. Sesimpel ini. Buka kakinya selebar bahu, ya. Jadi turun ya, seperti ini, kemudian naik. Nah, sekarang lakukan coba 3 kali, Dok. Gerakannya 1, naik, 2, 3, habis itu langsung jinjit, Dok. Yeah. Nah, jinjit. Gitu. Yes. Untuk betis ya? Yes, sekalian sama betisnya. Sekarang kita lakukan 8 ulangan ya, Dok, gerakan seperti itu. Jadi ini pulsing, Dok. 1, 2, 3, jinjit. Itu baru 1 repetisi. Oh, dilakukan 8 kali? Yes, 8 kali. Mari kita lakukan 8 kali repetisi. Siap, mulai, go. 1, 2, 3 langsung jinjit, Dok. Yes, good. Gimana rasanya? Luar biasa, Dok. Gimana rasanya, Dok? Mantep kok, Dok. Memang harus dilatih ya? Yes. Oke, dan pemirsa bisa ikutan nih praktekkan cara penguatan ototnya. Itu gerakan pertama. Gerakan kedua, Coach. Gerakan yang kedua, kita lakukannya split squat, Dok, namanya ya. Gerakannya seperti ini. Yang pertama adalah lututnya nggak boleh lebih maju daripada ujung kaki ya. Jadi kalau saya tampak dari samping kamera adalah gerakannya seperti ini, Dok. Ke bawah ya, bukan ke depan sana. Oh, lututnya nggak boleh gini. Yes, betul, harus down ya. Kemudian naik. Ya, naik. Lagi turun, naik. Yes. Naik. Ya. Berapa kali, Coach, biasanya? 8 sampai 10 kali. Per kaki? Yes, per kaki. Oke. Mari kita mulai gerakannya seperti ini. Ready and go. 1, naik. 3, ya. 4, tangannya boleh di pinggang, tangannya boleh diayun ke depan. 5, 6, 7, 8. Oke, good. Setelah itu boleh berganti kaki. 8 kali ya, 8 kali repetisi. Terasa kan, Dok, ya? Lumayan, Paha, lumayan. Kayaknya udah langsung kuat. Iya. Oke, terakhir, Coach, gerakan. Oke, yang terakhir saya mau kasih gerakan untuk otot betis. Kenapa? Pada saat kita landing, otot yang menahan berat badan kita itu adalah otot betis, Dok. Ya kan, begini kan ya. Pada saat kita landing. Nah, makanya saya akan melakukan latihan untuk otot betis. Yang paling simpel di rumah bisa-bisa teman-teman lakukan adalah posisinya sama seperti tadi, ya. Semua berat badannya bertumpu di kaki depan. Oke, kemudian jinjit, Dok. Jinjit. Yes. Oh. Wow. Turun. Ya. Gimana, Dok? Yes, turun. Oh, ternyata balance Jinjit. juga Lagi, ya? turun. Jinjit. Lagi, semua berat badannya harus ditaruh di depan, Dok. Lagi, 5. Lagi, 6. 7. 8. 9. 10 ya. Buat teman-teman yang masih kuat di rumah bisa melakukannya sampai 15 kali ya, 15 repetisi, 2 set sampai 3 set. Oke. Ya. Nah, itu kita sudah mengadakan peragaan tentang latihan penguatan otot yang harus dilakukan pemirsa di rumah ya sebelum lari ya. Gimana, Dokter, rasanya? Mantap, Dok. Ini ya, pedes juga ya. Memang pedes-pedes tapi kuat ya nanti ya. Nantinya kuat. Yang bersakit-sakit dahulu, kuat kemudian. Kemudian. Oke, yang pasti untuk menghindari, salah satu kuncinya menghindari cedera ya yang harus dilakukan. Setuju. Siap, terima kasih Coach Win atas tipsnya tadi. Terima kasih. Sehat selalu Dokter Vera, terima kasih. Thank you sama-sama, Dr. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Baik. Oke pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah ini saya akan gabung dengan teman-teman komunitas untuk latihan core and strength. Penasaran? Ikutin terus.
Mas Oka. Mendingan ikutan gabung sama kita. Mau latihan ya? Mau latihan. Tapi sebelum kita sapa dulu pemirsa yang ada di rumah. Balik lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Hai. Nah, seperti janji saya tadi, saya ketemu sama komunitas. Dan ini nih, teman saya nih. Foundernya itu Mas Oka. Coach Oka ya? Saya belum jadi coach. Oh, Mas Oka aja. Panggil Oka aja. Apa kabar? Baik, dokter. Baik, sehat. Sebelum aku latihan, aku tanya-tanya dulu dong. Boleh, silakan. Saya? Bisa banget. Nah, ini kan ada Mas Oka sama komunitas Sosiaran Indonesia. Oke. Yes. Nah, kenapa dibentuk komunitas lari ya? Komunitas lari kita. Jadi aku tuh waktu di luar suka lari. Jadi tinggal di luar tuh aku suka lari, terus balik ke Indonesia aku bikin namanya Sosiaran. Jadi aku nggak suka lari sendirian, mau larinya bareng-bareng sama teman. Ternyata alhamdulillah sampai sekarang lanjut. Lanjut ya? Ya banyak. Dari tahun berapa? Sebenarnya kita bikin di bulan Agustus 2019. Kenapa sih harus komunitas? Memang ada beda ya lari sendiri atau dengan komunitas gitu? Gini, komunitas tuh lebih terprogram kali ya. Kalau sendiri mungkin pakai private coach maybe gitu. Tapi kalau kayak gini kan ketahuan. Ada komunikasi, ada ya feedback yang bagus dari satu sama lain. Terus janjian itu kita ketemuan di sini. Benar. Itu kan silaturahmi ya. Benar, dan saling memotivasi. Kok Betul. dia bisa, gue nggak bisa ya? Setuju ya? Setuju Nah, banget. ini komunitas apa sekedar hanya lari atau seperti ada apa nih, Dok? Coach? Aku di sini sebenarnya fokusnya ada lari, hanya lari aja. Tetapi kita nggak hanya lari aja, jadi ada strength training. Strength training itu pembentukan endurance sama core sama lower body maupun kalau pelari itu jarang yang dadanya bagus. Pasti yang bagus adalah pinggang ke bawah. Karena kuatnya di sini gitu. Oke. Nah, terus kita ada malam ini adalah running drill. Ini basicnya lari yang baik dan benar. Terus kemarin kita ada strength training, terus kita ada pokoknya setiap Selasa programnya beda-beda. Yang selalu dibutuhkan oleh pelari pemula. Mas Oka, kayaknya kita panggil ini deh membernya ya. Boleh. Bisa nggak? Aku panggilin dulu ya. Boleh. Om. Ini namanya Adrian nih. Halo, nama saya Ardian. Oke, Dr. Ekles ya. Ini pokoknya dia programnya bagus banget. Asik. Bisa ceritain Adrian. Jadi kemarin karena gemuk, terus aku nanya ke Kak Oka, ada program khusus nggak sih? Katanya, yaudah kalau ikut latihan, rajin latihan nanti bisa dapat kurus, nanti juga bisa jago lari, lebih jago lari. Jadi misalnya kalau kamu cuma bisa lari 5 kilo, nanti kalau sering latihan nanti kamu bisa jadi 21 atau FM. Tapi dengan program khusus ya nggak yang langsung bisa lari gitu loh. Iya, ada step by step ya. Benar. Tapi secara kesehatan gimana? Lebih daya tahan tubuh lebih enak? Pasti tidur nyenyak dong. Tidur lebih nyenyak, terus kayak bangun lebih sehat. Ternyata banyak banget ya manfaatnya untuk kesehatannya, Pak. Dr. Ekles pengen ikut nih. Harus ikut dong. Pokoknya mulai sekarang deh harus ikut deh. Bener. Pokoknya dijamin happy. Oke, langsung aja ya? Boleh, ayo let's go. Tapi sebelum itu kita sapa pemirsa dulu. Pokoknya tetap saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Ekles setiap Jumat jam 9.30 untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Hanya di TV One. Ayo Coach. Let's go. Kami sangat mengerti bahwa di antara Anda mempunyai problem ini, seperti kulit tidak kenyal, kulit tidak lembab, kulit tidak halus, bahkan sangat kusam. Jangan khawatir, Ekles Clinic sangat mengerti itu. Ini dia trendsetter perawatan kulit 2024, yaitu Ekles Chewy Skin. 4 keuntungan dalam 1 kali treatment. Membuat wajah kamu kenyal, lembab, halus, dan instant glowing dalam sekali treatment.